Perkenalkan, nama saya Christine Olivia Tambunan dari kelas 9A. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi ada 7. Dan bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Berikut ini adalah contoh produk bioteknologi di bidang pangan, yaitu yang pertama, tapai. Tapai dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tapai. Proses pembuatan tapai disebut juga Saccharomyces cerevisiae. Contohnya tapai singkong. Yang kedua ada yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Proses pembuatan yogurt disebut Lactobacillus casei. Contohnya makanan yang berhubungan dengan yogurt seperti salad buah. Yang ketiga ada keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan kasein susu, yang proses pembuatannya disebut Lactulus sp. Contohnya jenis-jenis keju. Yang keempat ada tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Fermentasi tempe dilakukan dengan menumbuhkan jamur yang disebut Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Dan jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Ada kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Proses hidrolis dan fermentasi dengan menggunakan jamur disebut dengan Aspergillus oryzae atau Aspergillus shozae dan Aspergillus swentii. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Yang keenam ada roti. Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung, terigu, dan roti, dan air. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Yang ketujuh ada minuman beralkohol. Bioteknologi juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan minuman beralkohol, misalnya bir dan wine. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Demikian penjelasan saya